jatuh Iya. miskin gitu kalau habis kawin. Iya. Enggak sih Iya. ya, cuman saya pikir nggak ada jeleknya juga ya, nggak ada jeleknya. Cuman memang kalau untuk perkawinan yang pertama ya, Bang Yan, memang sulit ya. Nanti kalau kita ngomong, lu belum apa-apa, lu udah ngomongin Mikirin cerai. cerai, kawin aja belum, udah mikirin cerai, gimana sih gitu. Iya, Jadi betul memang juga. harus ada kesadaran dari dua-duanya ya, harus ada kesadaran dan kalau itu dibicarakan jangan ada yang tersinggung. Terima kasih. Dea, Iya. masih mencoba untuk setia. Iya. Lo udah hitung-hitung belum lo harta gono gini yang mau dibagi-bagiin ntar? Udah dong harus. Oh udah, lo Dari menghitung? sekarang harus. Heeh, Dari bener. sekarang udah menghitung? Udah mesti karena Udah. di samping aku juga punya penghasilan sendiri, ya mesti dari sekarang udah harus Oke. dipikirkan. Oke, hati-hati yang ngitungnya ya. Sekarang ini bukan cuma, terima kasih ya Dea. Oke, sekali lagi dong buat Dea. Sekarang ini bukan cuma banyak laki-laki nakal. Maksudnya yang iseng-iseng ya, menikah misalkan kayak Mbak Tami keluar dari rumah cuma bawa koper kan gitu untuk pernikahan yang pertama, Ya, itu saya memang pengalaman. terus terang emang nggak punya apa-apa, yang punya bapak saya. Oh gitu ya. Jadi Jadi kalau saya bapaknya kaya ya diusir, Mbak ya? ya enggak sih, biasa-biasa aja. Cuman kalau umpamanya saya diusir, ya saya cuma nenteng koper. Saya nggak punya apa-apa. Makanya waktu itu emang nggak bikin harta Perjanjian, gono kalian pertama ya. iya. Tapi kan sekarang juga banyak gak cuman perempuan yang begitu, laki-laki juga banyak yang iseng-iseng, perempuan juga banyak yang iseng ya. Iya. Kawin sama cowok kaya, udah itu tengah jalan minta cerai, harta gono gini dapat, banyak juga kejadian gitu. Tapi berbicara tentang tadi, Bang senyum-senyum aja. Ini sebenarnya kalau kayak tadi keluar bawa koper doang gitu, kok posisi koper dan anak ya? Bawa koper dan anaknya. Nah, ini nih perempuan kadang-kadang lo mau harta apa mau anak? Nah, Ya, digituin. itu- Enaknya gimana nih, Bang? Itu kalau sudah mau pisah gitu ya, dari tadinya cintrongnya amat sangat, sekarang bencinya amat sangat, itu biasanya laki-laki ini memakai bargaining position. Jadi untuk menawaran tinggi, dia kau mau anak apa mau harta gitu. Jadi kalau mau harta, aku pegang hartanya, kau pegang anaknya. Dan istri biasanya nggak suka kalau anaknya itu dibagi-bagi. Lebih baik hartanya kasih suami asal anaknya sama dia gitu. Itu bikin perempuan selalu di posisi yang kalah Lemah, ya, Bang ya? justru lemah itu. Ini sebenarnya Abang sendiri menyarankan nggak sih orang-orang kalau mau nikah bikinin catatan? Bikin catatan. Itu masyarakat kita sih belum begitu ya, tapi barangkali di dua keluarga yang mau bergabung, yang satu sama lain masih belum ada itunya, kecocokan, masih timpang mengenai hartanya gitu ya, mungkin itu bagus. Ya, tapi kalau mereka itu sebetulnya sudah tidak peduli lagi soal harta, ya kenapa sih nggak gabung aja? Soalnya saya pikir kalau orang di selama kawin tuh mikirin harta melulu, lama-lama pengen pisah itu lama-lama. Oh, udah Bukan cukup malah nih jadi- hartanya sih ya? nggak bukan terlalu, tambah rukun dia. sebetulnya sih bukan terlalu mikirin harta ya. Itu gimana sebenarnya? Ya, Apa sih yang menyebabkan akhirnya gue tulis aja deh gitu? ya karena kesadaran bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup ini yang kita nggak bisa sangka. Siapa sih yang mau kawin terus pisah umpamanya, ya kan nggak ada ya. Dan ya apapun bisa terjadi gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu ya. Gitu. Mengantisipasi takut jatuh Iya. miskin gitu. Kalau habis kawin. Enggak sih Ya. ya, cuman saya pikir nggak ada jeleknya juga ya, nggak ada jeleknya. Cuman memang kalau untuk perkawinan yang pertama ya, Bang Yan, memang sulit ya. Nanti kalau kita ngomong, lu belum apa-apa, lu udah ngomongin Mikirin cerai, kawin aja belum, udah mikirin cerai, gimana sih gitu. Iya, Jadi betul memang juga. harus ada kesadaran dari dua-duanya ya, harus ada kesadaran dan kalau itu dibicarakan jangan ada yang tersinggung. Saya aja perempuan,
calon suami saya waktu itu ngomong begitu, saya nggak tersinggung. Jadi Saya nggak- usahakan supaya saling kenal dulu lah sebelum Iya, nikah itulah. gitu ya. Jadi poinnya mesti sama gitu ya. Memang Oke, harus. sebentar kita mau ngajak yang di rumah untuk ikut ngobrol sama kita. Buat Anda yang ikut ngobrol tentang harta gono gini ini, atau Anda punya masukan, mungkin punya pendapat sendiri, atau mau tanya pengalaman gimana caranya ngepak koper untuk pulang. Di dalamnya berlian suami dibawain semua. Oke, Anda bisa telepon ke 391-4601 atau 391-4603. Mungkin ada juga, kita tidak menyarankan orang-orang untuk wah bikin ya sekarang gitu ya. Mungkin juga ada orang-orang yang berpendapat bahwa ya lo mau kawin berapa tahun sama gue, kok udah ngitung-ngitung gituan dari depan Nah, itu gitu kan, memang ada itu juga ya. susahnya di situ ya. Atau kita bikin kontrak kawin aja. Sensitif. Sangat sensitif ya Sensitif ya. permasalahan ini. Sebenarnya nih dari segi hukum enaknya diapain nih Bang? Iya, kalau hukum itu maunya kan yang teratur, Hmm. harus dicatat dulu gitu. Tapi saya secara pribadi kurang enak gitu. Masa Oh abang Bu? sendiri gimana? Jadi pengen Oh, tahu. saya nggak bikin perjanjian kawin dengan Tapi istri saya. si Karena dulu kawinnya. karena Ya, tahun dulu, berapa ya. tuh? Tahun 65. Waktu itu perempuan tidak bekerja, apa Ya. mbaknya bekerja? Ya, tapi dia banyak sedikitnya juga mikirin kita dapat sewaan rumah aja dia taruh atas nama dia. Oh. Saya tutup mata aja deh. Oke, Ya. sebentar. Sebentar kita terima telepon dulu, dia ada yang mau tanya. Oke, halo. Halo, Selamat malam. Dengan siapa? halo. Ya. Dengan Ibu siapa? Oh, dengan Ibu. Halo, Ibu Lili. Ibu Lili? Iya, Di mana Ibu Lili? di Bandung. Di Bandung. Iya. Silakan Ibu Lili, mau tanya atau mau kasih pendapat? Kasih pendapat sama nanya juga. Boleh. Double-double ya, Nggak Mbak boleh Uket ya, nggak banyak-banyak, apa-apa Bu. ya. Oke, silakan. Ini kebenaran juga saya ada pengalaman gitu. Mm-mm. Pisah sama suami, Maaf, Dan- boleh lebih keras? pisah sama suami, Iya. Bisa sama suami. dan punya anak satu gitu. Ya. Udah hampir 3 tahun ini. Sudah hampir 3 tahun. 3 tahun. Oke. 3 tahun. Kebetulan kita juga punya ada satu rumah yang ini ada pada saat kita pernikahan gitu. Iya. Mulanya kita agak sedikit ribet ya, maksudnya kita mau jual atau apa gitu. Oke. Cuma waktu itu kan kondisinya mungkin masih lagi panas gitu ya. Boleh langsung ke permasalahannya? Pertanyaannya? Saya sih kayaknya saya sih kasih saran aja gitu ya. Daripada harta gono gini itu dibagi buat suami istri gitu, bagusan dihibahkan aja untuk si anak gitu. Kayak pengalaman saya sendiri gitu. Oh, pengalamannya Ibu sendiri diberikan ke anak aja. Iya. Daripada iya, Ibu sama suami berantem soal Iya. harta. Iya. Baik, Jadi benar ya Bu ya. masing-masing Masa jadi depan yang masing-masing- penting ya. masing-masing pasangan mulai lagi dari awal gitu. Oke. Jadi mulai lagi dari awal dia cari Tapi anak ikut sendiri. siapa Bu? Saya Anaknya umur Begitu. berapa? sekarang 6 6 tahun. 6 tahun. Itu kecil-kecil udah kaya loh Mbak. Oke, sudah masukannya Ibu Lili? Udah gitu Terima aja. kasih banyak. Makasih. Selamat malam. Malam. Itu menarik juga ya. Itu gimana Ya, hukumnya? jadi itu anak kan belum bisa, artinya belum cakap menurut hukum untuk mengatur hartanya. Jadi kalau anak ini ikut ibu, berarti rumah itu harus dibuat atas nama si ibu. Kita lupa nanya tadi dia pengacaranya siapa? Mestinya begitu kan. Jadi dan dengan janji si ibu ini tidak boleh menjual harta itu sampai anak ini dewasa, yaitu Jadi umur 18 tahun. Dilindungi oleh si ibu itu mungkin Iya, ya. jadi mesti pengadilan melindungi. Jadi kalau terpaksa nanti rumah itu mau dijual, itu dia harus pergi ke pengadilan untuk minta izin. Saya mau menjual rumah ini untuk menyekolahkan anak ini ke luar negeri misalnya gitu. Baru boleh jual. Oh itu haknya si anak ya? Hanya si Untuk anak. pakai uang ya. itu untuk apa aja ya? Tapi itu namanya mereka rukun-rukun. Ya ke si anak. Gitu. Itu kan kalau yang cerainya rukun-rukun. Iya. Kalau cerainya pakai berantem-berantem, Bagi dua. kayaknya bagi dua. Oh itu bisa dibagi dua ya? Bagi dua. Jual, bagi Dijual. dua uangnya. Anak Oh. bagi dua. Anaknya nggak bisa dibagi dua. Anak Kalau- biasanya kalau masih kecil kasih ke ibunya oleh Oh, gitu. hakim. Ya. Tapi kalau anak dibagi dua, saya kurang setuju. Oke. Anak milik bersama soalnya ya. Iya. Iya. Oke, jadi- sebentar. Kita terima telepon dulu bentar ya. Kita bahas anak bentar. Oke, halo. Halo. Halo.
Mati loh gara-gara mau bahas anak. Kalau Oke, anak disambung loh sama dia. anak tuh kan nggak bisa dibagi-bagi ya. Nah, Anak itu tetap milik si ayah dan milik si ibu. Cuman selagi mereka kecil, biasanya mereka ikut ibu. hak untuk mengasuh ya. Iya, karena bukannya apa-apa. Biasanya ibu lebih telaten, lebih ya bukan bapak nggak bisa ngurus anak Oke. ya, tapi Ah, lebih sorry, ini. Mbak Tami ada yang masuk nih. Halo? 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 Mana Mas Aam? Halo? Ini yang masuk kemana? Ngobrolnya di jalur yang mana tadi teleponnya kayaknya KHI kali ya? Oke.